Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 12, yaitu siapakah golongan orang munafik itu? Kami juga ingin mengundang rekan-rekan apabila ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, silahkan dicantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hakumullah. Tema kita kali ini namanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Rima itu tema minggu depan ya, minggu pertemuan depan. Itu tanggal nanti ya, insya Allah tanggal 8. Untuk kali ini tanggal 4, masih tanggal 4 ini Mbak, nggak usah buru-buru, masih tanggal 4 ya. Yang kita sudah reschedule, ini adalah tema yang seharusnya kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, karena kami kebetulan ada agenda, maka kemudian kita geser ke sekarang, yaitu masih di ayat 6 dan 7, yaitu orang-orang yang buta mata hatinya. Nah, gitu. Di schedule-nya begitu ya. Baik. Mari kita mulai surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Mari kita lihat dengarkan dulu terjemahannya. Silakan. Mbak Naja. Ya, mic-nya mohon dibuka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya. Salah satu kebiasaan dari Al-Quran adalah ketika membicarakan satu kelompok baik, itu langsung diikuti dengan kelompok antitesanya, yaitu kelompok buruk. Atau sebaliknya, terkadang disampaikan kelompok yang buruk, kemudian diikuti dengan kelompok yang baik. Nah, sebelumnya kita sudah bicarakan tentang kelompok golongan orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka kali ini lanjutannya adalah orang yang tidak bertakwa. Wabil khusus yang disebut di ayat ini adalah orang-orang yang kafir. Siapa yang dimaksud dengan orang yang kafir? Kafir dari segi bahasa maknanya tertutup. Ya, maknanya, maka kalau kita punya buku atau mushaf itu ada namanya, ini cover namanya. Ya, karena menutup isinya. Itu cover dalam bahasa Inggris juga, itu maknanya penutup. Nah, orang yang kafir adalah berarti orang yang tertutup mata batinnya, mata hatinya untuk kemudian beriman kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara sederhana saja pengertian seperti itu. Namun di Al-Qur'an kita temuan sekian pengertian kafir yang tidak selalu sama. Gitu ya. Ungkapan cukup banyak disebut di Al-Qur'an. Nah, secara garis besar mari kita lihat poin-poin yang dimaksud dengan kafir ini. Yang pertama terkait dengan akidah, kafir itu dihadapkan lawannya adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kafir sebagai lawan antitesa dari kelompok orang yang beriman. Ini kita sebut sebagai kafir dalam konteks akidah. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 64, surah At-Taghabun, ayat yang kedua. Ya.
Huwallazi khalaqakum famin kafir wa minkum mu'min. Nah, surah 64 ayat yang kedua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, di antara kamu ada yang kafir, ada yang ingkar, dan di antara kamu ada yang mukmin, yang beriman. Jadi ini berarti apa? Persoalan keyakinannya, akidahnya yang berbeda. Maka sering kita sederhananya berbeda agama. Nah, sinilah kemudian pengertian kafir secara umum yang digunakan dalam konteks Al-Quran yang seperti ini. Ya. Sehingga kemudian secara umum ini dimaknai orang-orang yang tidak mau menerima risalah yang diturunkan Allah melalui Rasulnya. Itu disebut kafir. Nah, baik. Demikian juga misalnya, kita lihat contoh ayat yang lain yang menggunakan pengertian yang sama bahwa kafir sebagai lawan dari kata mukmin. Ini kita lihat di surah nomor 18, surah Al-Kahfi, ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillah misalnya. Ya. Pernyataan di awal ayat kita yang kita fokus kita ini. Katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, ya, maka dipersilakan manusia untuk memilih. Mau milih beriman, monggo, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Mau memilih ingkar alias kafir, monggo, maka ada konsekuensi logis juga akan mendapatkan balasan siksa. Nah, ini sekaligus ayat yang menegaskan bahwa manusia itu diberikan oleh Allah sedikit kebebasan untuk memilih, yaitu memilih menjadi beriman atau menjadi kafir atau ingkar. Ya, ini yang pertama, dan ini sekali lagi ayat ataupun konteks pengertian kafir yang paling banyak digunakan dalam Al-Qur'an Karim. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan iza utlika al-kafir, ya kalau dikatakan kafir, maka yang dimaksud yang poin pertama ini. Sehingga termasuk misalnya kita bicara kuliah ayyuhal kafirun, gitu ya. Nah, ini sekali lagi aspek keyakinan atau aspek akidah kita. Secara garis besar, jenis kafir yang pertama ini nanti ada dua macam. Ya, yang pertama disebut kafir musyrik dan yang kedua disebut kafir ahli kitab. Ini yang ditegaskan di surah 98 ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Iya, orang-orang yang kafir baik dari kaum musyrikin maupun ahli kitab. Nah, poin kita adalah pengertian ini kafir dari golongan musyrik maupun ahli kitab. Siapa itu yang disebut musyrik? Ya, secara umum orang-orang yang dimaksud musyrik dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kepada mereka tidak diutus seorang pun Rasul, dan mereka tidak memiliki kitab suci. Ini secara umum disebut musyrik. Sedangkan ahli kitab secara umum dibagi oleh Al-Quran merujuk pada dua kelompok, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Baik, ini secara akidah. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau di luar itu, di luar misalnya ada orang yang bukan musyrik, bahkan dia tidak percaya Tuhan, atau ateis misalnya, masuk kategori kafir atau bagaimana? Atau sementara mungkin yang menyatakan demikian. Nah, kalau orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah seperti berhala, patung, dan tuhan-tuhan yang lain, kan disebutnya kafir musyrik. Kalau kemudian yang tidak mengisahkan Allah, tapi mereka adalah golongan Yahudi Nasrani, disebutnya kafir ahli kitab.
Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan? Nah, menarik sekali ketika Al-Quran tidak banyak membahas tentang kelompok yang ini. Mengapa? Karena hakikatnya manusia itu sebetulnya secara naluri ya, secara fitrah dia mengakui adanya Tuhan. Sehingga kemudian sebetulnya sedikit sekali kelompok orang yang kemudian tidak mengakui adanya Tuhan sama sekali atau ateis. Sehingga kalau bukan nggak ada sama sekali di Al-Quran ya, kita temukan ada. Ya, tapi oleh Al-Quran justru kelompok seperti itu dikatakan sebagai yang menuhankan hawa nafsunya. Tidak menuhankan yang lain, dia tidak mau menuhankan, apalagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Bahkan dia tidak mau menuhankan hal-hal yang lain, maka disebut mereka sebagai orang yang menuhankan hawa nafsunya sendiri. Mari kita lihat contohnya di surah 45 ya. Surah 45 namanya surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 24 ini menunjuk di antara kelompok mereka a'udzubillahi minasyaitonir rajim afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Ada kata-kata sama dengan kata ghisyawah yang seperti disebut di surah Al-Baqarah yang sedang kita tafsirkan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, siapa mereka itu lagi, Mbak? 24-nya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga. Jadi jangankan hari akhirat, ya, bahkan terhadap Allah yang menciptakan pun mereka tidak beriman sama sekali. Maka oleh Al-Quran juga ini sama diidentikan dengan tadi, yaitu ada yang menutupi hati mereka, pendengaran mereka, tentu saja bukan telinga ini ya, bukan penglihatan ini, bukan itu yang tertutup. Yang tertutup adalah mata hatinya, mata batinnya. Sehingga lagi-lagi ketika Al-Quran menunjuk kelompok seperti ini, dikatakan ya akhirat otomatis nggak ada. Kehidupan akhirat itu otomatis tidak ada sama sekali menurut mereka. Sehingga karena mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat, sehingga perbuatan mereka tidak perlu kemudian harus menyiapkan diri, misalnya dengan ibadah. Seandainya berbuat baik itu tidak spirit untuk mendapatkan pahala, tapi ya karena alasan naluri, humanisme, dan seterusnya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini oleh Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang ingkar atau yang sudah tertutup mata hatinya. Karena sekali lagi Al-Quran menegaskan bahwa yang dimaksud pendengaran dan penglihatan, konteks penyebutan di Al-Quran bukan hanya itu, bukan hanya yang kita pahami secara jasmani ya. Karena pendengaran dan penglihatan yang dapat menghantarkan manusia bersyukur, itulah yang kemudian dimaksudkan Al-Quran, yaitu yang bersifat rohani. Mari kita lihat misalnya surah 16 ayat 78, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Iya, mendengar pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka sekali lagi, kalau ada orang ingkar, tertutup mata, tertutup pendengaran, itu bukan pendengaran dan mata yang jasmani ya, tapi adalah mata batinnya. Sehingga lagi-lagi Al-Quran dengan lugas mengatakan, mereka tidak buta mata sesungguhnya ini, tapi yang buta adalah mata hati. Penegasan ini Allah tegaskan di surah nomor 22 surah Al-Hajj ayat yang ke-46, di mana Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Nah, yang buta adalah hati yang dalam dada. Yang buta bukan mata ini, karena ini bisa melihat. Ya, tapi meskipun bisa melihat, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Maka sebetulnya akhirnya hakikatnya dia seperti orang yang buta mata batin. Baik. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata kafir sebagai bentuk lawan dari kata takwa. Kalau tadi iman, maka ini bentuk takwa. Ini mengacu tidak hanya pada aspek akidah, kalau begitu. Ya. Mari kita lihat misalnya di surah 39. Surah 39 namanya surah Az-Zumar. Di ayat 71. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zubara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, dan seterusnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Iya, ini kata kafir yang disebut. Mereka akan digiring secara berombongan nantinya ke tempat sanksi azabnya. Nah, sebaliknya, maka jangan sampai tergabung sama orang-orang yang ingkar ya. Sebaliknya, orang-orang yang baik disebutnya oleh Al-Quran, lanjutan ayat ini yaitu ayat 73-nya, dengan istilah orang yang bertakwa. Kalau tadi orang-orang kafir digiring menuju ke neraka, di sini orang-orang yang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Silakan, Mbak. Ayat 73-nya. Ulang lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu dan kekal di dalamnya. Iya, ini orang yang bertakwa. Jadi kalau sebelumnya dikatakan orang yang kafir dibawa ke neraka, orang yang bertakwa. Disebutnya di sini orang yang bertakwa. Tidak disebutnya orang yang beriman seperti di poin yang pertama tadi. Ini mengindikasikan lawan dari kafir di sini bertakwa. Nah, ini maksudnya apa? Ini terkait juga dengan orang-orang yang meskipun mungkin ya dia telah memiliki sedikit keimanan, tapi karena kejahatan yang dia lakukannya begitu besar dan belum sempat ditobati ketika di dunia, maka ada konsekuensi logis ya di kehidupan akhirat nanti. Nah, sebaliknya orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk bertakwa, yaitu dengan kuat akidahnya, istiqomah dalam ibadahnya, dan mulia dalam akhlaknya, maka mereka akan secara berombongan nanti dibawa surga. Nah, ini sekaligus di dunia ini sedapat mungkin kita akan milih rombongan-rombongan yang menuju surga. Hindari rombongan yang menghantarkan ke neraka. Gitu ya. Rombongan surga itu mana? Ya rombongan orang-orang baik, orang yang senantiasa berusaha menjadi orang baik, bergaul sama orang-orang yang baik, di kelompok orang-orang yang baik, maka insya Allah itu nanti akan menjadi satu rombongan kembali ketika di akhirat kelak, yaitu rombongan orang yang bertakwa. Nah, hal yang sama juga ditegaskan di ayat yang lain di Al-Quran, bahwa lawan dari kata kafir di situ adalah orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat misalnya di surah 19, surah Maryam, ayat yang ke-85, 86, yauma nahsyurul muttaqina. Saya kira begitu. Surah
19 surah Maryam ayat 85 dan 86. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Dan Iya, kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. iya, kami kumpulkan orang bertakwa menuju Allah dalam keadaan yang bahagia, sedangkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir juga akan digiring, tapi digiringnya menuju ke tempat penyiksaan yang kekal, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga cukup sering disebut di Al-Quran ya. Kafir sebagai lawan dari kata syukur. Ya, kafir sebagai lawan dari kata syukur. Kalau kafir tertutup, maka syukur itu terbuka. Artinya apa? Terbuka atas anugerah Allah yang telah diterima untuk kemudian disyukuri dengan cara apa? Membenarkan bahwa nikmat yang dia terima itu dari Allah, kemudian dia memuji Allah yang telah menganugerahkan nikmat tersebut dan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberian. Itu namanya syukur. Saya ulangi, syukur itu maknanya adalah kita meyakini semua anugerah yang kita terima hakikatnya dari Allah. Ya, mungkin pintu sarananya untuk sampai ke kita macam-macam. Ada yang karena usaha kita, ada yang terasa bukan karena usaha kita. Mungkin lewat kita mendapatkan semacam warisan, misalnya hibah, tua. Itu kan kita nggak ada usahanya itu. Nah, itu juga bisa, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kita selalu memuji Allah, zat yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Dan yang terpenting lagi, kita gunakan nikmat anugerah tersebut sesuai dengan tujuan pemberiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur. Nah, yang tidak melakukan itu, ya, misalnya apa? Ada orang yang menganggap bahwa dia sukses karena semata-mata usahanya. Sehingga dia tidak perlu memuji Allah, tidak perlu berzikir, bertasbih, ibadah. Sehingga yang dia milikinya itu karena hasil usahanya dia merasa berhak untuk menggunakan apapun, termasuk enggan untuk berbagi dengan sesamanya. Itu yang disebut sebagai orang yang kafir juga. Tapi para ulama biasanya menyebut dengan istilah kafir nikmah. Ya, bukan dalam konteks akidah, tapi kafir nikmat, yaitu ingkar terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Mari kita lihat misalnya surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, jika kamu ingkar, maka Allah tidak mengatakan sungguh pasti. Hanya kalimat berita, bukan janji ya. Beritanya apa? Azabku sangat pedih. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Allah, rahmatnya masih jauh lebih luas ya. Tidak langsung menghukum gitu sebetulnya itu. Tapi apa? Ya memberi tempo lah kalau tak kali-kali nanti orangnya mau kembali ke jalan yang benar, mau bertobat dan seterusnya itu. Nah, ungkapan yang seperti ini yaitu kafir sebagai lawan dari kata syukur juga Allah tegaskan dalam kaitannya tentang manfaat bersyukur. Itu untuk diri sendiri. Mari kita lihat misalnya, contohnya kita lihat di surah nomor 31, surah Luqman, ayatnya yang ke-12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, barang siapa tidak bersyukur dalam kurung atau kufur, kafir ya, dia kafir nikmat, maka Allah Maha Kaya. Nah, ini
menunjukkan bahwa lawan dari kata kufur, ya kufur sebagai perbuatannya, kafir orangnya, itu adalah berarti dia tidak bersyukur. Nah, disinilah kita dapat memahami ya kenapa orang seperti Qarun yang dianugerahi oleh Allah dengan harta kekayaan yang melimpah, kesuksesan yang luar biasa itu, dia kemudian dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang kufur, nikmat. Kenapa? Karena dia menganggap seluruh keberhasilannya itu semata-mata hasil jerih payahnya, semata-mata karena kecerdasan ilmunya, dia lupa bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini contoh orang yang tidak bersyukur dalam konteks di keyakinannya. Yaitu apa? Dia tidak menganggap keberhasilannya sebagai anugerah dari Allah. Maka ketika ditanya, ini rekaman kisah Qarun ini cukup panjang ya di Al-Quran. Tapi kita lihat contoh kasus ini saja misalnya di surah nomor 28 ayat 78, surah Al-Qasas ayat 78. Jawaban Qarun atas pertanyaan kaumnya, Pak Qarun, kok Anda bisa sukses itu gimana ceritanya? Nah, dia jawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya, ini jawaban Qarun atas pertanyaan kaumnya, Kak, udah sukses ya. Mana ceritanya itu? Dia bilang ini semata-mata karena kecerdasanku, karena ilmuku, karena usahaku. Maka kemudian dia digolongkan oleh Allah sebagai orang yang kufur nikmat. Ya. Sebaliknya atas nikmat itu seyogyanya bagaimana? Jangan kufur. Ya. Misalnya apa? Misalnya apa yang dicontohkan di Al-Qur'an seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini contoh seorang nabi yang begitu hebat, begitu anugerah Allah begitu lengkap ya. Saya kira mungkin dari sekian rasul yang dikisahkan di Al-Qur'an, sepertinya tidak ada nabi yang anugerahnya selengkap beliau. Tentu yang paling kita tidak membandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena nabi kita tentu saja ada hikmahnya kenapa dianugerahi kondisi-kondisi yang beda dengan nabi yang lain. Tapi Nabi Sulaiman ini beliau seorang raja. Kan Nabi kita bukan raja ya. Beliau seorang kaya raya punya istana. Nabi kita tidak punya istana. Kaya pernah tapi istana tidak punya, ya kan? Terus kemudian hal-hal yang diberikan kepada beliau nggak diberikan kepada nabi yang lain. Bisa bicara dengan binatang. Nabi kita pasti bisa juga, ya kan? Terus kemudian apalagi? Kerajaannya itu yang membangun infrastrukturnya semuanya itu kontraktornya itu bangsa jin, ya kontraktornya bangsa jin itu di zaman Nabi Sulaiman itu. Maka ya kerajaannya nggak bisa ada yang menandingi. Nah mohon dicek ya di rumah kita, kalau dulu bangun rumah kita kontraktornya siapa nih, jin atau bukan? Kalau bukan jin ya alhamdulillah itu kan. Nah apa atas prestasi atau kondisi anugerah Allah kepada Sulaiman seperti itu, apa yang beliau ucapkan? Apakah sama dengan yang dikatakan oleh Qarun? Mari kita lihat surah nomor 27, surah An-Naml, ayat yang ke-40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabli yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Nah, ini semua karunia Tuhanku. Bapak Ibu yang kita garis bawahi pernyataan Nabi Sulaiman ya ini semua karunia Tuhanku. Beliau bilang begitu. Beda kan dengan Qarun yang mengatakan ini semua kerja kerasku. Maka ini agar kita tidak termasuk golongan yang kufur nikmat.
kita harus sepenuh hati yakin segala bentuk yang kita sebut kesuksesan di dunia ini hakikatnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagai seorang beriman, keimanan kita pun sebetulnya itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita dia beri anugerah nikmat iman, Islam, ibadah yang juga bisa kita kerjakan dengan baik, itu semuanya hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan apa? Mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk meraih satu kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk menolak satu keburukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian yang ketiga dari kata kufur, yaitu kufur nikmat, lawan dari kata syukur. Nah, maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang pandai bersyukur, karena orang kalau pandai bersyukur itu hidupnya akan bahagia. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur itu mesti nggak bahagia ya. Dan sering kita bahas itu bagaimana setan itu kalau menggoda manusia tujuannya target utamanya tidak bersyukur. Sehingga kalau orang dalam hidupnya kok statusnya itu sedih, terus galau, terus gitu ya. Misalnya gitu, itu salah satu indikator orang yang kurang bersyukur. Kalau memang sehari-harinya kok sepertinya kok nggak ada waktu-waktu untuk berbahagia. Karena indikator orang yang syukur itu akan bahagia. Ya. Karena meskipun sedang punya kesulitan, meskipun sedang punya masalah, tapi dia bisa melihat sisi baik dari hidupnya. Oh iya, saya punya kesulitan, tapi kan anugerah Allah yang lain yang saya terima kan masih banyak untuk saya syukuri. Kira-kira begitulah. Sehingga Allah nyatakan, kalau mau menghitung nikmat Allah untuk disyukuri itu nggak akan bisa. Manusia tidak punya alat yang canggih apapun mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai 2 kali itu ditegaskan di Al-Qur'an. Kita ambil contoh saja untuk tadabbur kita ya. Di surah 14 ayat 34, surah 14 ayat 34 Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Cuma sayang sekali nikmat yang begitu banyak pun kemudian manusia tidak bisa mensyukuri dengan baik gitu ya. Maka dikatakan kebanyakan manusia zalim lagi ingkar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang keempat ya, Al-Qur'an menggunakan kata kufur, kafir sebagai lawan dari kata amal soleh. Ya, lawan dari apa? Amal soleh. Kalau tadi sebelumnya lawan kata dari syukur, ini dari lawan kata amal soleh. Mari kita ambil contoh misalnya di surah nomor 30, surah Ar-Rum, ayat yang ke-44. Ini salah satu contoh ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah kafir sebagai lawan dari kata amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh artinya segala bentuk aktivitas yang membawa maslahat buat pihak lain atau menghindari madharat atas pihak lain. Itu namanya amal soleh. Kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Iya. Man kafara fa'al kufruh wa man 'amila shalihan wa li anfusihim yamhadun. Begitu kira-kira bunyi ayatnya ya. Jadi yang kafir, yang rugi diri sendiri, tapi yang beramal soleh, amal kebajikan terjemahnya tadi, itu adalah dari kata amal soleh. Maka sekali lagi pengertian amal soleh itu apa? Segala bentuk aktivitas, bisa bentuk ucapan, bisa bentuk perbuatan, ya, yang bermanfaat atau membawa maslahat untuk pihak lain, dan juga bisa menghindarkan madharat, itu disebut amal soleh. Maka amal soleh tidak harus berupa ibadah ritual. Kalau ibadah ritual itu tanda sebagai orang beriman. Misalnya, dia orang rajin mengerjakan sholat, dia rajin berpuasa, dia rajin berzikir, tilawah Al-Quran. Itu contoh-contoh dia orang beriman. Tapi kalau yang disebut amal soleh itu
segala bentuk aktivitas yang maslahat untuk orang lain. Rasulullah mencontohkan ini, seseorang menyingkirkan duri dari jalan, amal soleh itu. Ya kan? Karena apa? Menghindarkan orang dari mendapatkan mazharat. Apalagi kalau memberi bantuan, memberi pertolongan, memberikan segala hal yang maslahat untuk orang lain, pihak lain. Jangankan kok dalam bentuk materi ya, misalnya dalam bentuk bisa pikiran, tenaga, itu juga kalau itu maslahat buat orang lain, kategorinya sebagai amal soleh. Nah, sebalik yang tidak melakukan itu, maka itu disebut sebagai orang yang juga kafir. Di sini dapat kita mengerti, maka salah satu ciri orang yang kafir itu apa? Bakhil, alias pelit. Ya, alias pelit. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sama dengan barang siapa kafir, akibat kekafirannya untuk diri sendiri. Sama redaksi, kalau orang itu bakhil, berarti dia bakhil terhadap diri sendiri. Kita lihat misalnya contoh ayatnya di surah 37, surah Muhammad, ya, pada ayat yang, bukan 37, 47. Surah 47, surah Muhammad itu 47, ayat yang ke-38. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsi. Wallahu ghaniyyu antum fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman khairakum tsumma la yakunu amsalakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya, ini gambarkan betapa buruknya orang yang bakhil. Na'udzubillahi min dzalik itu. Dan termasuk favoritnya setan itu berteman sama orang yang bakhil. Nah, termasuk setan itu kalau menggoda itu melalui pintu kebakhilan. Karena ada macam-macam pintu setan tuh. Untuk ada pintu kesombongan, ada pintu kedengkian, ada juga pintu kebakhilan. Jadi manusia didorong supaya bakhil, tidak suka berbagi. Nah, maka kalau orang itu tidak suka berbagi alias bakhil, berarti temannya setan. Baliknya, kalau orang suka berbagi, suka menolong kawannya, itu berarti dia bukan temannya setan, tapi apa? Temannya orang-orang soleh semua. Begitu. Baik, yang kelima. Yang kelima, makna kafir artinya berlepas diri. Berlepas diri dari hal-hal yang ingin dia berlepas diri. Kata-kata ini dipakai oleh setan ketika kelak nanti sudah di akhirat. Jadi Al-Quran merekam sepotong pidato politik setan, kira-kira gitu ya. Setelah selesai segala urusan, ketika orang-orang yang kafir itu sudah masuk neraka. Mereka sudah tinggal di neraka. Maka kemudian penghuni neraka itu merasa perlu untuk sedikit meringankan bebannya, yaitu apa? Mencari akar masalahnya, siapa yang bertanggung jawab sih ini. Maka dia menyimpulkan ini pasti gara-gara setan. Nah, akhirnya mereka cari setan. Nah, setelah ketemu, maka mereka menyudutkan itu gara-gara kamu semua masuk neraka. Merasa disudutkan seperti itu, setan tidak terima. Nah, dia membela diri. Nah, pidato pembelaan dirinya inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim, surah 14, ayat 22. Apa kata setan dalam pidatonya di hadapan para penghuni neraka? Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartumuni bima asyadtumuni min qabl. Kata-kata inni kafartum. Nah, itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri.
Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Iya, di sini terjemahnya aku tidak membenarkan kamu, berlepas diri dia. Ini kafartumu bima asyraktumu min qabl. Artinya apa? Pengertian kafir juga bisa bermakna orang yang kemudian berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Nah, inilah kelakuan setan. Lempar batu, sembunyi tangan. Ya. Dia mau menggoda, tapi kemudian merasa tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang berbuat tapi nggak berani tanggung jawab, itu namanya setan. Tapi kalau ada yang begitu, nggak usah dibilang setan lu ya, nggak usah. Biar Allah yang menilainya. Cukup kita nauin aja, oh ini orang seperti ini. Kira-kira gitu ya. Etika kita seperti ini. Nah ini termasuk keseluruhan kita, Bapak sekalian. Meskipun Al-Quran menggunakan term mereka itu adalah kafir, tapi kita jangan kemudian mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Sekali lagi itu wilayahnya akidah kita, dalam hati kita. Kalau gitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita memiliki pemahaman mereka kafir. Iya boleh, harus bahkan. Bahwa setiap orang non muslim itu disebutnya kafir, iya. Tapi kalau ketemu mereka tolong jangan panggil kafir. Misalnya itu, coba kalau kita menjabat sebagai katakanlah ketua RT di lingkungan kita ya, di lingkungan komplek kita, terus kemudian kita diberi kesempatan untuk mengadakan sambutan peringatan 17 Agustus misalnya gitu, warga kami yang saya hormati baik yang muslim maupun yang kafir, ya kan nggak enak gitu ngomong gitu kan, tapi apa itu warga aja gitu. Sekali lagi tidak semua yang ada dalam keyakinan kita harus kemudian kita omongkan, terlebih kalau itu tidak pada tempatnya, karena itu dapat dikategorikan sebagai ya, sebagai apa? Meskipun kita yakin, sekali lagi ini bukan berarti mengajarkan kita untuk ragu ya, sama sekali tidak. Jadi keyakinan kita dalam hati itu kemudian tidak harus kita keluarkan, diucapkan untuk kemudian menuduh orang. Saya ambil contoh lagi, misalnya contoh kasusnya begini. Misalnya Al-Quran itu begitu kuat ya, menolak, bahkan digambarkan Allah itu begitu marah terhadap orang yang menganggap Allah itu punya anak. Kemarahan Allah itu luar biasa. Ambil contoh aja misalnya ini. Surah nomor 19, ayat 90-91. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Ya. Surah 19, 90 betul, 91. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tuh, hampir langit runtuh. Bayangkan itu. Langit pecah itu, gunung runtuh. Gambarkan apa? Kemarahan Allah karena mereka menganggap Allah itu punya anak. Kan udah, mohon maaf, dahsyat sekali itu kan. Tapi ini biar Allah yang marah. Itu loh maksudnya itu. Kita yang sesama makhluk ini, kalau ketemu makhluknya Tuhan juga, yang kemudian percaya bahwa ada Tuhan anak, atau Allah itu punya anak, enggak usah kemudian kita ikut marah, langsung kemudian marah, kemudian apalagi ngambil senjata. Kenapa? Kamu yakin kan punya Tuhan? Enggak boleh. Biar Allah yang marah. Bukan kita yang magang jadi Allah. Jadi ada wilayahnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wilayah kita yang saling menghormati atas keyakinan yang memang menurut kita salah, dengan apa rumusnya? Lakum dinukum waliyadin. Baik. Sekarang itu ya poin ayat yang ke-6 yang secara garis besar bicara tentang apa yang dimaksud kafir dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7 dari surah Al-Baqarah kita. Allah berfirman apa? Kenapa mereka tertutup itu? Allah jawab di sini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Surah 2, kita kembali ayat yang ke-7.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, kita berhenti sejenak untuk kemudian bertanya, apakah Allah semena-mena mengunci hati makhluk? Kan gitu kan? Kalau kita lihat konteks seakan-akan Allah itu semena-mena mengunci hati makhluknya sehingga kemudian menjadi tertutup pendengarannya, penglihatannya. Kira-kira begitu. Nah, jawabannya apa? Tidak begitu. Yang pertama, nggak mungkin Allah itu menzolimi manusia. Ini sudah sering berulang-ulang kita sampaikan. Di Al-Quran itu banyak sekali, tidak hanya sekali dua kali ya, Allah menegaskan tidak pernah zalim kepada hambanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat aniaya sekecil apapun kepada hambanya. Maka kalau pada akhirnya ada orang yang tertutup pendengaran dan penglihatannya oleh satu penutup ya, bahkan dikatakan dikunci, berarti nggak bisa sama sekali untuk terbuka itu karena perbuatannya sendiri. Mari kita lihat hal ini ditegaskan Allah di surah 83 namanya Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Inilah sebabnya kenapa hati manusia itu tertutup. Ya, mata batinnya terkunci. Itu kenapa itu? Ayatnya di sini katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, sekali-kali tidak seperti klaim di ayat sebelumnya, tapi bahkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa itu telah menutup mata hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan hati itu ibarat cermin yang jernih semuanya. Pada mulanya hati manusia semuanya jernih, cemerlang, bisa memantulkan cahaya. Nah, kita tahu ya Al-Quran, petunjuk Allah itu diilustrasikan seperti cahaya. Maka Allah dikatakan pemberi cahaya. Gitu. Nah, kok kemudian hati itu tidak bisa menerima cahaya? Kenapa? Karena telah tertutup oleh ran. Ran itu segala ya, noda-noda. Noda itu karena apa? Disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Gitu. Sehingga akhirnya nggak berfungsi sama sekali. Karena kalau hati orang itu masih berfungsi, salah satu indikatornya itu apa? Dia masih bisa mengingatkan pemiliknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang disebut kebaikan itu matma'anna ilaihil qalb wa matma'anna ilaihin nafs. Itu kebaikan. Yang hatinya tentram, jiwanya damai kalau dia kerjakan. Itu berarti hatinya masih berfungsi. Sebaliknya yang disebut dosa apa? Mahaka fi sadri wa taraddad wa karihta ayatan 'alaihin nas. Yaitu orang yang gelisah, ragu, hati batinnya menjadi itu aslinya berarti hatinya masih berfungsi juga. Maka kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, itu kan sembunyi-sembunyi. Karena kalau takut ketahuan, gitu kan. Kalau ada orang misalnya berbuat salah, mesti dia nggak suka. Kalau sampai ada orang berbuat dosa, kok dia pamerkan, itu oleh Rasulullah katakan al-mujahirun, ya orang yang pamer perbuatan dosanya, itu yang juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebab mengapa mereka tertutup mata hatinya karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Inilah yang juga menjadi alasan mengapa Allah tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka. Surah 61 ayat yang kelima mengatakan demikian. Surah 61, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qauman fasiqin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, tatkala mereka berpaling dari kebenaran, ya, Allah palingkan hati mereka. Sehingga Allah tidak memberikan hidayah. Jadi kalau Allah tidak memberikan hidayah, itu bukan karena
ketetapan Allah yang semena-mena, tapi karena pilihan manusia yang tidak melayakkan diri untuk dapat diberikan hidayah, yaitu apa? Memilih untuk berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah maka Allah menggunakan kata, Allah mengunci hati mereka itu karena mereka sendiri yang melayak atau yang memilih untuk membiarkan hatinya menjadi kotor sehingga kemudian tidak berfungsi dan akhirnya terkunci mati. Itu yang disebutkan di ayat sebelumnya dengan kata-kata apa? Sawaun alaihim. Sama saja buat mereka. A'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, itu tidak akan berpengaruh, mereka tidak akan terima. Nah, ungkapan kedua ayat ini Bapak Ibu juga harus kita letakkan sebagai kabar dari Allah kepada Muhammad SAW. Jangan dijadikan sebagai alat untuk menjudge orang lain. Dengan misalnya begini, mengatakan, oh kamu udah kafir, buat apa dinasihati, tertutup kayak gitu, nggak ada bedanya, tak nasihat itu udah tetap kafir, nggak mau beriman, nggak boleh. Sepanjang ayat masih dikandung badan, maka masih ada ruang kesempatan untuk menjadi berubah alias tobat orang tersebut. Tugas kita hanya usaha, tugas kita khiyar, bukan memastikan. Yang punya kepastian akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan disebut selesai ketika yang bersangkutan itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepanjang masih ada kehidupan, maka tetap kita berusaha untuk mengajaknya ke jalan yang benar dan terlebih apa? Mendoakannya supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejarah mencatat tidak sedikit orang yang tadinya begitu dahsyat memusuhi Nabi kita, tapi kan ternyata mendapat hidayah juga. Siapa? Umar bin Khattab. Siapa? Khalid bin Walid. Dan masih banyak tokoh lain yang kemudian dalam sejarah hidupnya begitu kuat memusuhi Islam, tapi kemudian selanjutnya justru menjadi seorang pembela agama yang sangat baik. Nah, inilah sekelumit dari tadabbur ayat kita di ayat 6 dan 7 ini yang berbicara tentang orang yang kafir yang hanya 2 ayat. Kalau kemarin sebelumnya kita bicara orang takwa sampai disebut 3 ayat, nah, ini orang kafir hanya 2 ayat saja. Karena apa? Jelas. Hitam putihnya jelas, batas-batasnya jelas. Yang tidak jelas itu kalau disebut kelompok orang yang munafik. Kelompok apa? Orang munafik. Itu yang nggak jelas. Nggak jelasnya seperti apa? Nah, mohon sabar. Nanti kita teruskan di ayat-ayat selanjutnya yang cukup banyak itu. Insya Allah. Baik. Saatnya kami serahkan ke Mbak Rima kembali untuk mungkin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk maupun yang nanti akan disampaikan ke oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Ini untuk yang ingin bertanya bisa ditulis di chat, nanti akan saya bacakan. Ini sudah ada pertanyaan nih Pak Ali. Yang pertama-tama dari Mbak Jaya Putri. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, orang yang bersyukur atas nikmat Allah itu bukan hanya ucapan. Bagaimana seharusnya sikap atau perbuatan dari orang yang bersyukur itu? Baik, terima kasih Bu Jaya Putri. Pertanyaan yang saya kira ini bagus sekali ya. Boleh jadi juga mewakili yang lain. Ini oleh para ulama kemudian dikategorikan sebagai bersyukur dalam perbuatan. Apa itu? Kalau tidak hanya dalam ucapan, dalam perbuatan apa? Yaitu menggunakan semua anugerah dari Allah itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu namanya syukur. Dalam perbuatan. Contoh sekarang mari kita lihat. Kita diberi anugerah oleh Allah, nikmat berupa apa? Hidup. Pertanyaan pertama, untuk apa Allah beri kita hidup? Apa tujuannya? Jawaban Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya bernilai ibadah hidup. Maka orang yang menjalani kehidupannya dengan niat ya, yang selalu baik, yaitu untuk taat ibadah kepada Allah, itu berarti orang hamba yang bersyukur. Oke. Nah, contoh lain misalnya, Allah anugerahkan nikmat lain berupa apa? Kita diberi sedikit atau dititipkan amanah berupa harta untuk sebagai pokok kehidupan kita. Tujuannya apa? Kenapa Allah kemudian memberikan kita harta, rezeki, ya? Kalau kita rujuk ke Al-Quran, diantaranya adalah tadi yang di awal kita juga sampaikan di pertemuan sebelumnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Agar dengan rezeki yang Allah berikan itu kita bisa
infak. Kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban agama kita. Termasuk misalnya kalau sebagai seorang suami, dengan mencari nafkah kita mendapat harta, kita bisa melaksanakan kewajiban kita, memberi nafkah kepada anggota keluarga kita. Kita bisa menunaikan kewajiban zakat kita. Kita bisa menunaikan kewajiban, misalnya apa, haji kita. Itu semua adalah dengan menggunakan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita laksanakan semua kewajiban itu, berarti kita masuk orang yang bersyukur. Anugerah pendengaran, penglihatan, termasuk lisan. Untuk apa Allah kemudian memberi semua anugerah itu? Tujuannya apa? Untuk dapat mendengarkan ayat-ayat Allah, hal-hal yang baik. Untuk dapat melihat tanda-tanda kekuasaan keagungan Allah. Maka bagi orang yang telinganya nyaman untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama, berarti dia bersyukur. Yang matanya dia jaga pandangannya hanya kepada yang baik-baik, berarti dia mensyukuri anugerah penglihatan. Kakinya untuk melangkah ke yang positif, berarti mensyukuri dia. Tangannya untuk melakukan hal yang positif, dia bersyukur dengan tangan. Dan seterusnya. Jadi bersyukur dengan perbuatan artinya menggunakan semua anugerah itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Nah, kita diberi sedikit pengetahuan atau ilmu. Untuk apa Allah kasih tahu itu? Untuk supaya kita bisa mengajar. Maka orang yang diberikan pengetahuan yang banyak, kok enggan mengajar, tidak mau mengajar, dia menyembunyikan ilmu namanya. Itu tidak baik, dan tidak bersyukur. Yang bersyukur apa? Kalau dia berkenan untuk mau mengajarkan pengetahuan itu. Karena ilmu kalau diajarkan, diberikan, nggak akan habis, nggak akan hilang, justru akan terus bertambah. Maka mensyukuri pengetahuan kita dengan membaginya dengan sesama kita. Terima kasih, Bu Jaya Putri. Lanjut, Mbak. Kali kan tadi Bapak sempat menyebut ya bahwa kafir itu tidak hanya orang-orang yang non-Muslim gitu, tapi dia juga misalnya bisa nggak sih kalau misalnya orang-orang yang kan suka dilihat di TV itu mereka tuh korupsi gitu, artinya kan mereka sebenarnya menuhankan hawa nafsu kerakusannya itu ya, walaupun kalau kita suka lihat di berita kan mereka ya kayaknya beribadah gitu. Kayak itu gimana sih Pak? Mereka beribadah tapi sepertinya tidak takut sama Tuhan gitu. Nah, itu masuk kategori jenis pengertian yang kedua tadi, Mbak. Ya kan? Yaitu apa? Mereka termasuk kategori yang kafir juga. Dalam arti apa? Justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan jiwa ketakwaan. Maka kafir juga namanya. Yaitu apa? Melakukan perbuatan pelanggaran, perbuatan dosa. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban juga. Maka di sini kita tidak bisa mengeneralisir orang. Kalau orang rajin ibadah otomatis baik, tunggu dulu. Kira-kira gitu ya. Atau kemudian sebaliknya misalnya, kalau orang yang tidak ibadah berarti buruk, belum tentu juga. Buruk dalam satu aspek, belum tentu buruk semua hal. Baik dalam satu ritual, belum tentu baik dalam segala halnya. Nah, itulah namanya manusia bermacam-macam begitu. Maka di satu sisi, ya atas ibadahnya, dalam tanda petik ritualnya, termasuk pakaiannya ya. Biasanya kan kalau sudah di sidang kan jadi pakaiannya kan jadi syar'i ya. Jangan beratin, jangan bilang-bilang ya. Yang penting nggak sebut nama. Misalnya gitu ya. Maka kemudian ya sudah. Itu Allah yang akan menilainya lah atas imannya begitu. Tapi atas perbuatan dosanya yang dia lakukan, maka juga harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, poinnya. Dan kenapa? Itu juga sebagai salah satu bentuk kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mbak. Ya. Berikutnya dari Bu Latifah Rahman nih Pak. Pak Ustadz, ada orang yang merasa tidak pernah cukup bukan dalam konteks materi. Apakah termasuk tidak pandai bersyukur? Misalnya sudah lama ingin punya keturunan tetapi belum diberi sehingga dia merasa bahwa hidupnya tuh tidak bahagia. Oh iya, yang namanya kesenangan hidup kan tidak hanya materi, makan Bu Ifah ya. Kalau di surah 3 ayat 14 itu kan berfirman apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'i wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kan gitu kan? Dihiasi manusia itu senang terhadap apa? Pasangan hidup, jenis kelamin laki perempuan, perempuan laki-laki itu. Kemudian apa? Anak. Kemudian apa? Harta emas, harta simpan emas dan perak.
Kemudian apa? Kuda pilihan. Kemudian apa? Binatang ternak, sawah ladang. Itu yang disebut kesenangan hidup di dunia. Maka kalau kemudian atas kesenangan itu dia tidak merasa puas dengan anugerah Allah, masuk kategori orang yang kurang bersyukur. Misalnya kalau kemudian belum dikarunia anak, kok dia merasa, waduh ini saya nggak bahagia hidup saya ini. Misalnya begitu ya. Itu ya berarti kurang bersyukur. Mungkin bisa kita nasihati Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, nggak punya anak. Tapi mulia hidupnya, manfaat hidupnya. Bahkan kemudian sampai kapanpun, sampai kiamat itu namanya tetap diabadikan. Karena beliau lah satu-satunya istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, cerdas sekali. Maka Rasulullah sampai memuji, ambillah separuh agama Islam itu dari Aisyah. Gitu ya. Karena apa? Kecerdasannya itu. Nah ini, padahal beliau nggak dibanyak anak. Berarti apa? Hidupnya itu akhirnya untuk apa? Hidupnya itu untuk kemaslahatan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu sekedar contoh saja. Sehingga kalau sebagian atau sementara saudara kita yang belum dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah mensyukuri aspek nikmat yang lain sambil mencari hikmahnya dan berusaha sungguh-sungguh atas keadaan tersebut. Begitu. Terima kasih Bu Iva. Ya, berikutnya dari Mbak Bu Sandra Widati, Pak. Allah mengunci hati. Apakah artinya Allah membiarkan makhluk tersebut larut dalam kesesatan sehingga mereka tidak dapat mendengar lagi kebaikan? Oh, baik. Terima kasih. Mbak Natsa bisa bantu saya untuk lihat terjemahannya di surah nomor 8 atas jawaban ini ya. Al-Anfal ayat yang ke-22, 23. Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Kalimatnya di ayat 23 itu, sekiranya ada sedikit kebaikan yang ada pada diri mereka, niscaya dia bisa mendengar hidayah, mendengar petunjuk. Gitu. Kalau kemudian sama sekali tidak bisa mendengar, memang berarti sudah nggak ada kebaikan. Pertanyaan lanjutannya, apakah Allah membiarkan atas orang tersebut? Jawabannya tidak. Kan masih terus, nggak akan jemu-jemunya Allah itu nasihati. Ya kan? Tidak akan jemu-jemunya Allah itu mengirim petunjuk. Baik dalam dirinya berupa hati nuraninya, meskipun kemudian akhirnya sudah dieliminir, bahkan tidak sedikit yang mati ya. Dengan akal pikirannya, maupun dengan petunjuk di luar dirinya kan masih banyak sekali. Ada Al-Quranul Karim yang kalau mau dia mau baca, atau paling tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nah, kalau sama sekali itu tidak mau, dalam Al-Quran misalnya katakanlah seperti Abu Lahab akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, ya sudah, konsekuensi hidupnya pilihannya seperti itu. Gitu kan? Tapi sebalik orang yang membuka ataupun mendapatkan hidayah dari Allah SWT, tentu saja kita tidak tahu persisnya kenapa Allah kemudian anugerahkan hidayah kepada seseorang dan yang lain sementara dibiarkan tertutup misalnya. Itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Allah tidak akan berbuat aniaya kepada manusia sekecil itu. Ya, kita ambil contoh misalnya penegasan ini berulang-ulang ya. Kita ambil contoh di surah 10 Yunus ayat 44 Allah berfirman, "Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Itu prinsipnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, terima kasih Mbak. Kembali Mbak Rima. Lanjut. Berikutnya dari Bu Lucy Hermadi. Apa sih perbedaannya yang tadi Bapak sebut bahwa Allah kunci hatinya dengan ketika dia mengalami keadaan istidraj? Ini ibarat dua sisi mata uang, hampir sama. Hampir sama Mbak Lucy itu.
Ya, kalau sudah dikunci mati hatinya, kemudian istidraj itu hampir sama. Hampir sama dalam arti apa? Sama-sama jauh dari kebenaran, sama-sama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istidraj itu konteksnya Allah anugerahkan, berikan segala kesenangan-kesenangan hidupnya yang memang diingini manusia, tapi dengan itu dia justru kemudian tertutup hatinya, tertutup mata batinnya. Misalnya gitu ya, sehingga tidak bisa mendengarkan. Jadi ini istidraj itu penyebabnya, konsekuensi logisnya akan tertutup mata hatinya. Maka kalau diberikan nikmat, itu harus hati-hati justru. Diberikan sukses, harus hati-hati justru. Indikator orang itu sedang mendapat istidraj, kalau diberi nikmat semakin jauh dari Tuhan. Itu namanya istidraj. Tapi kalau sedang diberi nikmat, kok dia semakin bertambah juga kebaikan-kebaikannya, semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu berarti satu bentuk anugerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ya. Berikutnya ada yang mau nanya nih Pak, dari Ibu Ida. Kan dalam suatu hadis dibilang bahwa orang yang sudah meninggal itu semua terputus kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita mau mendoakan orang yang sudah meninggal selain orang tua kita, bisa nggak Pak? Baik, terima kasih. Bisa, tetap bisa. Jadi hadis tadi bukan membatasi, gitu ya Bu ya. Itu kan hadis tadi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, itu maksudnya itu bagi yang bersangkutan. Tapi bagi kita yang saudaranya, temannya, bisa tetap. Buktinya apa? Buktinya kita disuruh sholat jenazah itu, Bu. Sholat jenazah itu kan isinya doa. Ya kan? Ya dari Al-Fatihah, baca sholawat. Nanti takbir ketiga itu kan Allahumma gfir laha, kalau perempuan. Allahumma gfir lahu, kalau laki-laki. Allahumma gfir lahum, kalau banyak. Bahkan kita kadang-kadang sholat jenazah nggak kenal itu siapa. Ini contohnya kalau kita lagi umroh, lagi haji, itu kan setiap habis sholat fardu kan langsung berdiri lagi sholat jenazah itu. Padahal kita nggak kenal siapa yang meninggal. Isinya doa. Berarti apa? Dengan dari saudara sesama muslimnya, itu bisa mendoakannya. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat kemudian misalnya, oh nggak sampai kamu bukan anaknya kok, ini pendapat yang saya kira kurang bijaksana. Karena begitu banyak contoh dan dalil agama yang menunjukkan bolehnya, termasuk misalnya di Al-Quran misalnya. Coba perhatikan. Di nama Allah berfirman begini, surahnya nomor 59, ayatnya yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya kan? Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang terlebih dahulu beriman, baik yang masih hidup atau telah meninggal. Maka kemudian ini salah satu doa yang biasa dipakai untuk penutup khutbah. Khutbah apa saja, terutama khutbah Jumat yang wajib itu rukunnya harus mendoakan saudara sesama muslim, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi banyak sekali, termasuk di hadis-hadis banyak sekali. Jadi yang disampaikan Nabi 3 hal tadi bukan berarti disimbolkan, berarti selain 3 itu nggak boleh doa, nggak, itu keliru. Ya, tetap menggunakan. Tapi itu yang menjadi semacam apa? Semacam kita katakan kalau orang sahamnya lah, maka saham itu keuntungannya terus berjalan kalau si ahli ini, orang ini kemudian punya 3 hal yang pernah dilakukan di dunia ini. Nah, tapi bukan berarti hanya 3 itu, ya kan? Tapi yang lain misalnya doa dari saudara muslimnya, doa dari keluarganya, termasuk kalau dia yang meninggal suami juga dari istrinya, dia tetap akan baik-baik saja. Lanjut. Ya, berikutnya dari Bu Diana nih Pak Ali, mohon bertanya kalau kita lagi sedih banget, bagaimana kiat-kiatnya meringankan hati agar menerima dan tetap bersyukur? Oh iya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah dalam puncak kesedihan kita itu adalah ada 2 ya Mbak ya. Mungkin bisa kita lihat misalnya doa Nabi Yunus untuk meringankan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu disebut di surah nomor 21 ayat 87. Doa Nabi Yunus itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengucapkan doa atau lebih tepatnya ini satu bentuk pengaduan yang juga diabadikan di Al-Quran yang pernah dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam.
ya, yang direkam di surah 12 ayat 86, di mana beliau Nabi Yakub ketika di puncak kesedihannya, ya sudah sepertinya apa ya, tidak ada artinya lah hidup di dunia ini karena masalah berat banget itu kan. Beliau kemudian mengatakan apa? Enggak putus asa. Dia katakan innama ashku basti wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku, masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa kita baca dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, maka insya Allah nanti Allah akan memberikan kelapangan. Seperti halnya doa Nabi Musa juga, surah 20 ayat 25, 26, toh? Apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Nah, itu maka kita perbanyak doa itu, insya Allah nanti Allah akan melapangkan hati kita untuk bisa menyikapi masalah yang sedang kita hadapi dengan cara yang lebih baik. Terima kasih Mbak Diana. Lanjut. Pak Ali mau menambahkan, tapi kan dari tadi Pak Ali ngasih 3 doa ya Pak ya setidaknya. Nah, yang mana sih yang sebenarnya yang paling mujarab lah gitu? Kalau lagi bingung. Iya, sebetulnya ketiga-tiganya mujarab, Mbak. Tapi kalau mau dibaca satu aja, yang penting istiqomahnya. Ya, kata kuncinya istiqomah. Satu aja pilih, pokoknya perbanyak Nabi Musa, misalnya bagus, istiqomah aja. Ya, tapi enggak, saya kayak lebih nyaman pakai 2 Nabi Yunus, udah bagus satu aja. Gitu. Ketimbang dibaca banyak-banyak tapi kurang istiqomah. Itu kurang afdal. Ibaratnya kurang mujarab lah. Mujarabnya itu karena istiqomahnya itu. Sikap istiqomahnya itu insya Allah itu akan menjadikan doa-doa kita itu terkabul atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Berikutnya dari buku Tamara Junaidi, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Surat ketiga ayat 113 dan 199 menyangkut tentang ahli kitab yang beriman. Mohon penjelasannya Pak Ali. Terima kasih. Ya, surah 3, 113 misalnya, laisu sawa min ahli kitab, tidak sama mereka itu. Ada di antara ahli kitab itu yang beriman, gitu ya. Mereka yang malam hari membaca ayat. Nah, ini memang para ulama berbeda pendapat ini, Bu. Ada yang mengatakan itu maksudnya ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Itu pendapat umumnya begitu, yang kemudian masuk Islam. Pendapat kedua mengatakan, ya enggak, kalau masuk Islam tidak disebut ahli kitab namanya. Ya Muslim saja kan. Itu yang menyatakan demikian. Tapi hikmahnya sebetulnya begini, siapa mereka itu tentu hanya Allah yang Maha tahu. Sebetulnya hikmahnya adalah ini menunjukkan objektivitas Al-Quran. Betapa di antara kelompok yang dinilai negatif oleh Al-Quran pun, Al-Quran kemudian mengatakan, enggak semua kok, ada juga yang sekelompok kecil yang baik. Ini sama dengan di ayat yang lain, kita lihat ya contohnya ya, di surah Alkitab itu kan 2, Yahudi Nasrani kan, ya di antara yang baik itu misalnya siapa mereka ini? Di surah 5 Al-Maidah ayat 82 itu. Mbak Naca bisa bantu? Masih ada atau udah pergi, Mbak? Masih ada ya? Nah, surah 5 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna mawaddatan ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dan seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rohib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ada pendeta, para rohib yang boleh jadi mereka yang bermunajat juga di malam hari. Dan yang penting apa? Mereka tidak menyombongkan diri. Nah, itu ternyata diapresiasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lanjutan pertanyaannya, apakah nanti mereka di akhirat masuk surga? Nah, itu kira-kira itu ya. Jawabannya wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah tidak membuat panitia surga, ya. Allah tidak memberikan mandat membuat panitia manusia jadi panitia di akhirat. Allah sendiri, Allah yang Maha Kuasa yang memberikan penilaian akhir terhadap seluruh perbuatan manusia. Terima kasih. Masih ada, Mbak? Ada, Pak. Masih. Dari Mbak Dini Makmun nih, Pak. Pak Ali, bagaimana menyikapi pihak yang tidak mengerti tentang Islam, kemudian melakukan hal-hal yang menyinggung umat Islam, seperti kejadian yang di Prancis itu.
keadilan memang dari Allah, tapi kita sebagai umat muslim, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka lebih mengerti? Pertama, kita objektif aja ya Mbak Dini ya, bahwa memang salah satu pemicu HAB itu saya setuju itu adalah ketidakpahaman mereka. Jadi ada dua lah, ketidakpahaman mereka terhadap Islam itu sendiri. Maka ada Islamophobia. Mereka tidak paham Islam. Kenapa demikian? Karena mereka menilai Islam dari pelakunya, dari umatnya. Salah kabeh. Yang dihantam itu kan karena apa? Mereka menganggap Islam itu teroris, Islam itu radikal, sehingga mereka salah paham. Itu yang terjadi. Sebetulnya dalam konteks Eropa nggak sepenuhnya salah mereka itu. Karena apa? Memang mayoritas yang datang untuk ke Eropa itu kaum Muslim yang kebetulan para imigran yang mencari kerja, kadang ilegal, yang terkadang mungkin akhirnya punya masalah. Ini kan berbeda, Mbak, dengan Muslim yang datang ke Indonesia, yang dibawa oleh para pedagang, ya, yang dibawa oleh para pedagang. Umumnya kan gitu, dari Gujarat, India, dari Yaman, Hadramaut. Maka di Indonesia nggak ada Islamophobia. Padahal sebetulnya sejarahnya itu luar biasa. Kita itu sebagai negara dikuasa agama Hindu atau Buddha ya. Tapi kemudian berubah jadi 90% Muslim atau minimal 85% lebih. Misalnya gitu. Nggak ada sejarahnya kita itu popi. Ada satu dua kecil sekali. Kenapa? Damai. Kita lihat contoh orang-orang yang baik semuanya. Gitu. Satu itu. Sehingga kemudian sikap kita bagaimana kesalahpahaman. Nah inilah saatnya kita untuk menjelaskan Islam itu nggak kayak gitu loh. Nabi Muhammad tuh nggak kayak gitu loh. Kamu nggak wajar untuk menjelekkan itu. Ayo baca dong. Gitu. Maka saya kira kita perlu berterima kasih ya. Nanti Mbak Dini saya rekomendasikan tuh untuk baca buku. Buku ini bagus sekali ya. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Annie Mary Schimmel, seorang wanita Jerman, ya orientalis lah ya. Itu meninggalnya belum lama ya, beberapa tahun yang lalu. Dia itu saking kagumnya dengan Nabi Muhammad, penasaran itu, kenapa sih umat Islam kok begitu mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad itu. Dia habiskan umurnya untuk meneliti itu, Mbak. Untuk habiskan umurnya untuk teliti itu. Jadi untuk keperluan itu dia sampai belajar bahasa-bahasa kaum muslim di dunia ini. Dia hafal dia bisa 50 bahasa. 50 bahasa ini koyo apa coba. Di Indonesia saja dia paham itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, karena banyak orang-orang Islam Madura yang mencintai Muhammad. Bahasa Afrika Selatan, 50 bahasa. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, meskipun meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Inilah mahalnya hidayah ya, maka Masya Allah, itu mahal sekali. Itu. Dia tuliskan hasil penelitiannya itu dalam bukunya, And Muhammad is His Messenger. Itu judulnya. And Muhammad is His Messenger. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu isinya bagaimana beliau berhasil menggambarkan kenapa umat Islam itu mencintai nabinya itu. Karena salah satunya, ya karena sejak kecil gitu itu dia hadirkan kepribadian Nabi kita itu sungguh sangat mulia. Bayangkan Al-Quran itu menggambarkan dan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir, para ahli syair dengan penggambaran yang luar biasa. Al-Quran mengatakan Nabi kita itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, dia sangat sedih kalau kamu sedih. Harisun 'alaikum, dia sangat ingin sekali umatnya itu bergembira, berbahagia. Gitu. Terus ketika bil mu'minina raufur rahim. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin dia sungguh sangat penyantun lagi, Maha Penyayang. Belum lagi kita lebih hadis-hadisnya bagaimana Nabi itu sangat penyayang sampai di akhirat itu. Sampai di akhirat itu. Ya. Judulnya itu And Muhammad is His Messenger. Nanti bisa di Google ya, di Google itu sudah diterjemahkan dulu oleh penerbit Mizan dan Muhammad adalah utusan Allah, terjemahnya letterluck begitu. Itu cukup tebal gitu dan itu saya kira termasuk salah satu buku yang sangat baik sekali menggambarkan bagaimana kecintaan umat Islam di seluruh dunia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian bahkan beliau kutip puisi Iqbal, karena di epilog di buku itu juga tentang Muhammad Iqbal, pendiri Pakistan, ya, sebagai seorang penyair, dia bilang gini, kamu boleh hina Tuhan, tapi Muhammad jangan. Dia bilang, artinya apa? Kan sudah banyak, kan Mbak Rima tadi bilang orang korupsi, sholat kok korupsi, kan artinya menghina Tuhan itu. Gitu. Tapi orang nggak marah, umat Islam itu nggak marah. Gitu. Kalau ada orang menghina Tuhan, ya nggak sholat, nggak mau bersyukur, menghina Tuhan. Gitu. Tapi umat Islam nggak marah. Tapi kalau menghina Nabi Muhammad, yang nggak sholat pun ikut marah. Gitu loh. Makanya Tuhan boleh kamu hina, tapi Muhammad tidak. Jangan maksudnya itu. Jangan kamu hina. Karena apa? Itu menghina diri kita.
Nah, maka tugas kita saya kira atas sikap-sikap seperti itu menjelaskan Muhammad tidak seperti itu loh. Nabi Muhammad tidak seperti yang kalian duga, yang kalian bayangkan, yang kalian dengar, yang kalian baca, yang memang diinformasikan oleh orang-orang yang tidak menyukai seperti itu. Nah, maka saya kira sikap kita harus proporsional ya. Sikap kita harus apa? Proporsional. Proporsional itu apa? Kita tidak boleh. Maka saya pribadi tidak sependapat kalau ada orang yang membalas apa yang dilakukan oleh orang yang katakanlah menghina Nabi Muhammad itu dengan tindakan terorisme, misalnya memenggal kepalanya, atau lagi yang tidak berdosa sedang orang kebaktian di gereja dibunuh, itu nggak ada hubungannya. Itu namanya orang putus asa, nggak bisa diajak dialog. Nah kalau kemudian mereka dibunuh kan nggak ada kesempatan tobat. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk mengajak manusia semua ke surga. Kan logikanya begitu. Ini menurut kita orang salah, orang jahat, terus kita bunuh. Gitu kan. Kalau bunuh kan gimana? Menurut kita apa? Masuk surga atau neraka? Kan neraka kan? Nah, apa kita memang Nabi Muhammad menginginkan manusia itu masuk neraka? Kan tidak. Maka salah satunya apa? Yuk diingatkan, dinasihati. Kalau toh diprotes, setuju protes yang proporsional. Sampaikan keberatan kita, boikot produknya, terus tuntut minta maaf. Kalau salah ya dihukum, bukan menghukum atau melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya. Maka mayoritas umat Islam di seluruh dunia sekarang menyampaikan keberatannya, saya kira ini setuju ya pendapat mayoritasnya. Tapi ada segelintir dua oknum yang kemudian melakukan tindakan terorisme, saya kira itu tidak dibenarkan. Terima kasih Mbak Dini. Ya, berikutnya ada pertanyaan titipan nih Pak dari Ninoy. Pak, titip untuk nanya mengenai topik yang berbeda. Jika seorang perempuan nih Pak, sudah ketuk palu cerai pengadilan kan masih ada masa idah. Nah, seandainya dia mau menikah lagi, bolehkah selama masa idah itu sudah pertemuan keluarga atau untuk pertemuan keluarga pun harus menunggu masa idah selesai? Etikanya nunggu Mbak. Ya, etikanya nunggu selesai. Jangan masih masa idah, udah pertemuan keluarga. Janganlah. Ngasih isyarat-isyarat boleh lah. Nanti apa kata dunia? Oh, ternyata gara-gara ada genderuwo ini ya kan nggak enak juga, ya kan? Artinya apa? Itu tunggulah sampai selesai masa idah, ya. Sampai selesai masa idah baru kemudian mau apa-apa bebas lah supaya kemudian tidak dianggap itu menjadi, mohon maaf apa istilahnya kalau sekarang itu, pelakor apa ya? Pelakor atau ya jadi pelakor, jangan sampai kira-kira meskipun sudah cerai tapi kan karena masih masa tidak, ya kasih isyarat-isyarat aja lah, mungkin dikirimin japrian pakai gambar waru hati, ya kayak gitu aja gitu. Kalau dalam untuk pertemuan sudah membahas, saya kira mungkin itu nanti ada etika pergaulan yang kurang nyaman akan dilanggar. Itu Mas Ninoy, ya selamat japrian ya. Bapak tahu aja. Iya, selamat japrian kira-kira gitu. Ya, Baik, Pak, sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Ya, sebentar lagi kita masuk waktu maghrib. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mbak Rima nanti akan menutup, tapi saya kira kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, sekaligus doa kita. Mungkin ada saudara kita yang kurang sehat, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang sedang punya masalah kesulitan, semoga diberi kemudahan. Yang sedang punya hajat yang baik, semoga dikabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akan lanjutkan kajian yang mendatang, insya Allah pada hari Rabu 11 November pada pukul 4 sore dengan tema kelanjutan surat Al-Baqarah yang tadi kita bahas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Mas. Terima kasih Mbak Rima. Terima kasih.